Salam bahagia kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman pejuang pendidikan. Pada saat ini saya akan memaparkan sedikit mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Saya Herlo Bentamba dari SMP Swasta Katolik Budi Murni 1 Medan. Bagian pertama ini saya akan memaparkan sedikit mengenai dasar sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus menuntun murid, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat murid dan merdeka. Maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian persatuan. Manusia merdeka maksudnya itu manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Yang ketiga, yaitu pendidikan sesuai kodrat anak, yaitu dunia anak adalah dunia bermain. Permainan anak dapat dijadikan menjadi suatu pembelajaran di sekolah. Merupakan bermain salah satu kodrat anak, di mana pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Belajar melalui kegiatan bermain dapat menanamkan sikap budi pekerti yang luhur pada anak. Budi ini yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kemauan. Sedangkan pekerti ini merupakan tenaga atau perilaku, karya, bakti, atau raga. Yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini berpihak pada anak maksudnya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Pada bagian ini saya akan masuk kepada bagian refleksi, di mana pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Sebelum Anda mempelajari modul 11, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini ada beberapa. Yang pertama, murid sebagai objek pembelajaran. Nah, akibatnya di sini pembelajaran berpusat pada guru dan menempatkan saya sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, semua murid sama, sehingga pembelajaran di sini yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru tanpa mempertimbangkan perbedaan dari murid. Yang ketiga, patokan keberhasilan pembelajaran dari KKM. Jadi, jika murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap selesai. Sebaliknya, jika ada murid yang tidak mencapai KKM, maka murid dianggap gagal mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, murid tidak menulis. Jika seperti ini, maka langsung saya simpulkan bahwasanya murid malas atau murid tidak belajar tanpa bertanya terlebih dahulu apa menjadi masalahnya. Yang kelima, pembelajaran budi pekerti ini dilakukan atau ditanamkan oleh hanya guru mata pelajaran agama dan PKN. Dan yang keenam, tidak memperdulikan apakah murid sudah paham terhadap materi. Hal ini diakibatkan oleh saya sendiri fokus pada ketercapaian materi yang sangat luas pada setiap semesternya, sehingga saya lebih menekankan murid untuk menghafal materi yang sudah dipelajari. Baik, bagian yang kedua yaitu mengenai apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah, pertama,
murid sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi sebagai objek. Jadi murid harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide atau berkreativitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baik. Baru yang kedua yaitu semua murid memiliki keunikan atau karakteristik yang berbeda-beda. Jadi pada saat ini, dalam situasi ini, saya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam, memberikan dukungan atau memberikan bimbingan individu jika ada yang kesulitan. Juga memfasilitasi siswa yang berbeda kemampuannya melalui pembelajaran berdiferensiasi dan kolaborasi. Jadi saya dapat membantu setiap siswa mencapai potensi penuh dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, setiap siswa atau murid merasa diterima, dihargai, dan terinspirasi untuk belajar dan berkembang secara optimal. Yang ketiga, patokan keberhasilan pembelajaran murid harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan aspek kognitif saja. Kalau sebelumnya hanya berdasarkan berpatokan kepada KKM saja. Jadi di sini penilaian keberhasilan pembelajaran saya lakukan terhadap keunikan murid yang berbeda-beda. Jadi penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek murid atau disebut lebih komprehensif. Jadi penilaian bukan hanya lagi berdasarkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Yang selanjutnya, yang keempat, penanaman nilai-nilai budi pekerti terhadap murid bukan hanya tanggung jawab oleh guru mata pelajaran tertentu. Nah, di sini setelah mempelajarinya, ternyata penanaman nilai-nilai budi pekerti adalah tanggung jawab semua dari warga sekolah yang dapat dilakukan secara terintegrasi. Yang bagian ketiga yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan di kelas adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, menyenangkan, interaktif, kolaboratif, serta memberikan dukungan dan bimbingan individu bagi murid yang mengalami kesulitan. Yang kedua, pembelajaran abad ke-21 yaitu penggabungan belajar literasi, pengetahuan dengan bantuan teknologi. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang tidak lagi menuntut murid akan tetapi menuntun murid, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat yaitu lebih mengenali karakter, latar belakang serta keunikan dari masing-masing murid. Tentu di sini dibutuhkan kerjasama yang baik dengan warga sekolah terhadap orang tua. Yang kelima, melakukan penilaian secara menyeluruh, bukan menjadikan aspek pengetahuan jadi satu-satunya keberhasilan murid dalam mengikuti proses pembelajaran, yaitu dilakukan secara penilaian yang lebih komprehensif, yaitu afektif dan juga psikomotorik. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai di sini yang bisa saya paparkan mengenai refleksinya. Semoga video ini dapat bermanfaat pada Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih.